Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Bismillah. Saya nama Amin Lim 2281131359 akan membahas tentang pengertian usul fikih secara terminologi dan optik kajiannya, kemudian sejarah usul fikih, kemudian hukum-hukum menurut ulama usul fikih, ulama fikih dan contohnya, kemudian penjelasan untuk taklid dan wajib, dan menjelaskan kedudukan Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi sebelum kita berlanjut kepada pembahasan yang pertama, yaitu tentang terlebih dahulu kita bahas tentang latar belakang usul fikih. Usul fikih adalah pengetahuan mengenai berbagai kaidah dan bahasa yang menjadi sarana untuk mengambil hukum-hukum syara mengenai perbuatan manusia, mengenai dalil-dalilnya yang terinci. Ilmu usul fikih dan ilmu fikih adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Ilmu usul fikih dapat diumpamakan seperti sebuah pabrik, di mana pabrik yang mengolah data-data dan menghasilkan sebuah produk, yaitu ilmu fikih. Kemudian ilmu usul fikih bersamaan munculnya dengan ilmu fikih. Meskipun dalam penyusunannya ilmu fikih dilakukan lebih dahulu daripada usul fikih. Sebenarnya keberadaan fikih harus didahului oleh usul fikih. Karena usul fikih itu adalah ketentuan atau kaidah yang harus diikuti mujtahid pada waktu menghasilkan fikihnya. Namun dalam perumusannya usul fikih datang ke belakangan. Dan selanjutnya sejarah. Menurut sejarah, ilmu fikih merupakan suatu produk ijtihad, lebih duluan dikenal bukan dibanding dengan usul fikih. Tetapi jika suatu produk telah ada, maka tidak mungkin tidak ada pabriknya. Ilmu fikih tidak mungkin ada jika tidak ada ilmu usul fikih. Oleh karena itu, dalam permasalahan ini mengenai sejarah perkembangan usul fikih, dalam penelitian menyelidiki sejarah perkembangan usul fikih, aliran dalam usul fikih serta karya-karya ilmiah pada bidang usul fikih. Dan selanjutnya, usul fikih merupakan ilmu hukum Islam di bidang amaliyah praktis. Bidang kajian usul fikih merupakan persoalan yang praktis, bukan dalam bidang tauhid. Ikut usul fikih merupakan prosedur yang terukur kali dalam menjalankan istinbat. Metode yang digunakan fuqaha merupakan aplikasi satuan dalil tertentu dalam kasus hukum amaliyah dengan nalar, dedukatif, dan normatif. Dalam kaidah usul fikih secara umum dibagi kepada dua macam, yaitu kaidah yang disepakati ulama atau muttafaqun alaih, dan kaidah yang tidak disepakati ulama, mukhtalafun alaih. Kaidah yang disepakati ulama terdiri dari ijma dan qiyas. Sedangkan yang tidak disepakati terdiri dari istihsan, masalah al-musalah, uruf, sa'un, mengqabalana, istishab, qaul sahabi, dan seterusnya.
Kaidah yang disepakati di sini berarti kaidah yang telah diterima dan digunakan oleh kalangan mujtahid dari semua mazhab. Sedangkan kaidah yang tidak disepakati berarti kaidah tersebut hanya diakui oleh sebagian mujtahid dan menggunakannya dalam kegiatan ijtihad mereka. Sedangkan mujtahid yang lain menolaknya karena menganggapnya salah. Kemudian hukum menurut ulama usul fikih. Menurut ulama usul fikih, hukum dalam usul fikih ada dua, yaitu hukum taklifi dan hukum wajib. Adapun yang disebut dengan hukum taklifi, menurut para ahli usul fikih adalah ketentuan-ketentuan Allah dan Rasulnya yang berhubungan dengan langsung dengan perbuatan mukallaf, baik dalam bentuk perintah, anjuran untuk melakukan, larangan, anjuran untuk tidak melakukan, atau dalam bentuk memberi kebebasan untuk berbuat atau tidak berbuat. Sedangkan pengertian hukum taklifi adalah hukum syar'i yang mengandung tuntutan untuk dikerjakan atau ditinggalkan oleh para mukallaf, atau yang mengandung pilihan antara yang dikerjakan dan ditinggalkan. Hukum taklifi terbagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama fardu atau wajib. Fardu atau wajib itu berpahala bagi seorang mukallaf yang mengerjakannya dan berdosa bagi seorang mukallaf yang meninggalkannya. Contohnya seperti sholat, puasa, syahadat, dan rukun Islam yang kelima. Kemudian fardu itu dibagi kepada 2. Yang pertama wajib ain, dan yang kedua wajib kifayah. Wajib ainnya itu tiap-tiap orang mukallaf wajib untuk mengerjakannya, dan apabila seorang mukallaf yang telah balik tidak mengerjakannya, maka dia sendiri yang akan mendapat dosa. Dan yang kedua wajib kifayah, yaitu kewajiban bersama atau berjamaah. Apabila sebahagian di antara jamaah itu mengerjakannya, maka terlepaslah hukum wajib kifayah dari jamaah yang lain. Kemudian yang kedua mandub. Pengertian mandub secara logis adalah sesuatu yang penting secara istilah. Sebagian ulama mendefinisikan mandub adalah sesuatu yang diberi pahala orang yang melakukannya dan tidak disiksa orang yang meninggalkannya, atau disebut dengan yang sunnah. Kemudian yang ketiga haram. Haram atau muharram secara logawi berarti sesuatu yang lebih banyak kerusakannya atau larangannya, sesuatu yang dianggap syar'i perbuatan hukum untuk tidak melakukannya. Al-muharram di zatihi, sesuatu yang diharamkan oleh syariat karena esensinya mengandung mudarat bagi kehidupan manusia, dan kemudaratan itu tidak bisa terpisah dari zatnya. Misalnya larangan zina, memakan bangkai dan mencuri. La taqrabus zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Di dalam Quran dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian al-muharram diberihi sesuatu yang dilarang bukan karena esensinya, tapi karena ada pertimbangan eksternal yang akan membawa kepada sesuatu yang dilarang secara esensial. Misalnya larangan jual beli di waktu sholat Jumat. Itulah penjelasan tentang
hukum taklid. Dan yang kemudian yang keempat, makruh. Makruh secara logawi berarti yang dibenci semakna dengan hibah atau yang buruk. Secara istilah ada dua definisi. Dari segi esensinya, makruh adalah sesuatu yang apabila ditinggalkan mendapat pujian dan apabila dikerjakan pelakunya mendapat celaan. Pembahagian makruh ada dua, makruh tahrim dan makruh tanzih. Makruh tahrim adalah sesuatu yang dilarang. Sesuatu yang dilarang oleh syariat, tetapi dalil yang dilarangnya bersifat zanni, seperti larangan memakai sutra dan perhiasan. Kemudian makruh tanzih adalah yang dianjurkan oleh syariat untuk menjalankannya, misalnya memakan daging kuda. Kemudian yang kelima, mubah. Pengertian mubah, kata mubah berasal dari fi'il madhi abaha dengan arti menjelaskan dan memberitahukan. Kadang-kadang muncul dengan arti melepaskan dan mengizinkan. Itulah pembagian daripada hukum apa tadi? Taklid. Kemudian hukum wadi. Dalam terlalu disebutkan bahwa kita Allah yang berhubungan dengan tingkah laku mukallaf. Itulah pengertian hukum wadi, kita Allah yang dilakukan oleh seorang yang mukallaf dalam bentuk tuntutan dan pemberian pilihan untuk berbuat atau tidak berbuat, dinamakan hukum taklid. Kita Allah yang berhubungan dengan sesuatu yang berkaitan dengan hukum taklid. Itulah penjelasan kami tentang pengertian usul fikih, sejarah hukum usul fikih, hukum-hukum menurut ulama usul fikih, penjelasan hukum taklid dan wadi, menjelaskan kehidupan Al-Quran dan hadis sebagai sumber hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.